Banyak faktor menjadi pemicu tindakan kekerasan yang berujung kematian. Dalam rumah tangga, selain ekonomi, usia matang menjadi salah satu faktor penentu keharmonisan. Rahmat Ria Tambunan, pejabat Kepala Kampung Curug Patah, membenarkan bahwa pasangan suami istri ini merupakan warga Kampung Curug Patah berdasarkan akta kependudukan meskipun TKP berada di Kampung Karangumpu. Kedua pasangan ini menikah 2019. Selama tinggal di kampung tidak berperilaku berbeda dan seperti penduduk biasa. Kasus atas nama Kuswanda yang telah melakukan penganiayaan terhadap anaknya sampai mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia, bahwa benar dalam tempat kejadian pun memang terjadinya di Kampung Karangumpu. Cuman bahwa benar bahwa kalau berdasarkan akta kependudukan yang ada, Kuswanda beserta istri tersebut masih terdaftar di kampung kami, di Kampung Curug Patah, Kecamatan Gunung Labuhan. Pun mereka sebenarnya baru melaksanakan pernikahan tersebut. Mereka juga sebenarnya di kampung kami tidak terlalu banyak tahu tentang mereka, karena memang satu mereka masih usia muda, kedua juga selama di kampung tidak ada istilahnya perbuatan atau perlakuan yang menonjol dari mereka seperti layaknya penduduk biasa. Saya juga setelah mendengar kejadian ini sebenarnya sangat prihatin, karena mungkin di tengah usia muda mereka sampai tega melakukan kejahatan seperti itu. Cuman kita tidak tahu motif sebenarnya seperti apa, karena mereka berdua ini juga saya nilai masih sangat minim terkait dengan pengetahuan. Kalau saya baca dan cerita dari berita yang ada, saya rasa mungkin intinya kurangnya pengetahuan, kurangnya pemahaman terkait kehidupan rumah tangga. Mungkin saya rasa kedepannya mungkin pihak-pihak terkait agar lebih dapat mengedukasi agar kejadian-kejadian seperti ini kedepannya tidak terulang lagi. Kasus kekerasan ini menjadi sorotan. Aksi keji yang dilakukan pelaku menuai kecaman, apalagi pelaku dan korban memiliki hubungan darah. Komisi Nasional atau Komnas Perlindungan Anak Provinsi Lampung mengutuk keras kasus ini. Komnas Perlindungan Anak Lampung juga menghukum berat pelaku. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Arianto Werta, menjelaskan ada faktor lain melatar belakangi kasus pembunuhan bayi. Selain motif kesal, lantaran pelaku tak dilayani berhubungan badan oleh istrinya. Usia pasangan suami istri ini terlalu muda dalam membina rumah tangga, yakni keduanya masih berusia 20 tahun. Faktor ekonomi juga menjadi pemicu pembunuhan. Komnas Perlindungan Anak di Waikanan diminta untuk membantu mengawal kasus ini. Pertama-tama kami dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Lampung sangat prihatin atas kejadian ini. Dan kami mengutuk keras atas kejadian itu. Terlepas dari persoalan yang melatar belakangi kejadian itu, ini usia anak kan baru 40 hari. Baru keluar dari rahim ibunya. Nah, kemudian kronologis menurut cerita yang kami terima, bahwa karena orang tuanya yang laki-laki ini kecewa terhadap istrinya karena tidak melayani kebutuhan biologisnya sebagai kepala rumah tangga itu. Nah, tapi lebih dari itu, kami dari Komisi Nasional Perlindungan Anak minta kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, untuk menelitinya lebih jauh. Mungkin saja bukan latar belakang itu, usia perkawinan mereka yang terlalu muda dengan 20 tahun itu, mungkin mereka belum siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga itu. Di satu pihak, di pihak lain, dampak dari COVID-19 ini, pengaruh ekonomi dan bla bla segala macamnya, itu menjadi persoalan. Justru oleh sebab itu kita ingin aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, lebih luas lagi menggali persoalan apa sebenarnya yang terjadi terhadap anak-anak.
Tentu, dan itu merupakan tugas dan kewajiban kami. Dan tadi siang setelah saya mendapat berita itu, saya terus tugaskan Komisi Nasional Perlindungan Anak Kabupaten Waikanan untuk turut serta mendampingi kasus ini di kepolisian, dan melalui media Radar TV pada hari ini kami mintakan kepada kepolisian daerah untuk sungguh-sungguh bisa membuka apa sebenarnya yang terjadi di dalam kasus ini. Karena orang tua tidak menyadari bahwa ya, anak sebelum dia usia 18 tahun, ya, mulai dia dari janin, itu dia sudah punya hak untuk hidup, hak memiliki identitas, hak memulai pendidikan, kesehatan, rekreasi, semuanya. Nah, itulah tugas kita bersama-sama pemerintah untuk menyiapkan anak sebagai generasi penerus bangsa ini ke depan. Masyarakat ini banyak belum memahami karena kita sendiri lalai, masih kurang sosialisasi bahwa anak punya hak azazi tersendiri. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan proses ini bisa berjalan sesuai dengan koridor hukum, dan Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Lampung siap mengawal dan mendampingi. Data yang didapat dari Lembaga Advokasi Damar dalam kurun waktu 7 bulan di tahun 2020, LBH Damar menangani 21 kasus yang melibatkan anak dan perempuan dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun kekerasan seksual, dengan 15 kasus dengan korban berusia balita hingga 17 tahun. Sementara itu, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2019, dengan rentan waktu yang sama mencapai 32 kasus yang masuk dalam pengaduan LBH Damar. Kekerasan anak dan perempuan, data LBH Damar Provinsi Lampung, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang terdekat terhadap anak. Januari hingga Juli 2020, 21 kasus rincian kekerasan fisik 18 kasus dan seksual 3 kasus. Dengan dominasi umur korban 6 tahun hingga 17 tahun mencapai 15 kasus. Perbandingan tahun 2019 Januari hingga Juli, 32 kasus, rincian kekerasan fisik 31 kasus dan seksual 1 kasus. Dengan dominasi umur korban 4 tahun hingga 17 tahun. Hingga akhir tahun 2019 tercatat 114 kasus. Dengan dominasi korban di bawah umur mencapai 57 orang. Pada bulan Januari hingga Desember 2019, tercatat jenis kekerasan seksual pemerkosaan frekuensi sejumlah 0. Incest 1, pencabulan 0. Sementara itu jenis kekerasan fisik terkait kekerasan dalam rumah tangga sejumlah 113, sehingga total sejumlah 114. Sementara itu pada bulan Januari hingga Juli 2020, jenis kekerasan seksual pemerkosaan frekuensi sejumlah 0. Incest 0, pencabulan 3. Sementara itu kekerasan fisik terkait kekerasan dalam rumah tangga frekuensi sejumlah 18, sehingga total sejumlah 21.